Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atik Atikah. Dan saya Ana Zulfatul Hasanah. Kami mahasiswa dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntut Pesantren Cirebon. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan materi manajer dan organisasi kantor, mata kuliah manajemen perkantoran, yang diampu oleh Bapak Faiz Hamka SHI MPD. Sebelumnya, kami akan menyebutkan beberapa subbab materi yang akan kami bahas. Submateri yang pertama yaitu struktur organisasi kantor dalam lingkup pendidikan Islam. Yang kedua, asas pembagian kerja kantor. Yang ketiga, kepemimpinan manajer kantor dalam lingkup pendidikan Islam. Yang keempat, fungsi manajerial kepala tata usaha. Yang kelima, karakteristik pemimpinan syariah. Yang keenam, ergonomi dan tata ruang kantor dalam lingkup pendidikan Islam, mencakup model tata ruang, ergonomi, dan lingkungan fisik. Yang ketujuh, digitalisasi, otomatisasi, dan kearsipan kantor dalam lingkup pendidikan Islam. Dan yang terakhir, budaya kerja, SOP, dan efisiensi. Langsung saja ke pembahasan urgensi organisasi kantor dalam lingkup pendidikan Islam. Tata kelola kantor. Tata usaha seringkali dianggap sebagai dapur dari sebuah institusi pendidikan. Namun dalam ekosistem madrasah atau pesantren, TU sebenarnya adalah tulang punggung yang menentukan seberapa tegak institusi tersebut berdiri. Berikut adalah alasan mengapa tata kelola TU sangat krusial bagi mutu, akreditasi, dan citra. Alasan yang pertama, jantung mutu pendidikan atau aspek manajerial. Mutu sebuah madrasah tidak hanya dilihat dari proses belajar mengajar di kelas, tetapi juga dari efisiensi pendukungnya, yaitu data yang akurat dan layanan prima. Data yang akurat, TU mengelola data siswa, guru, dan aset. Jika data ini berantakan, pengambilan keputusan kepala madrasah akan salah sasaran. Layanan prima, kecepatan TU dalam memproses surat menyurat, ijazah, dan mutasi siswa mencerminkan standar mutu layanan operasional. Alasan yang kedua, penentu nilai akreditasi atau aspek administratif. Akreditasi adalah pengakuan formal terhadap kelayakan sebuah lembaga. TU memegang peranan vital dalam 8 standar nasional pendidikan atau SNP, terutama pada standar pengelolaan dan standar sarana prasarana. Yang pertama yaitu bukti fisik atau dokumentasi. Yang kedua, penentuan nilai akreditasi atau aspek administratif. Akreditasi adalah pengakuan formal terhadap kelayakan sebuah lembaga. TU memegang peranan vital dalam 8 standar nasional pendidikan, terutama pada standar pengelolaan dan standar sarana prasarana. Di antaranya yang pertama bukti fisik atau dokumentasi, dan yang kedua sinkronisasi dapodik atau M. Dan alasan yang ketiga, wajah utama citra lembaga atau aspek eksternal bagi wali santri, masyarakat maupun instansi pemerintah. Kantor TU adalah pintu gerbang komunikasi. Di antaranya satu, first impression atau kesan pertama. Jika layanan TU ramah, transparan, dan sistematis, masyarakat akan percaya bahwa pendidikan di dalamnya juga berkualitas. Dan sebaliknya, administrasi yang lambat akan merusak reputasi pesantren meski kurikulumnya bagus. Dan yang kedua, transparansi keuangan. Tata kelola administrasi keuangan yang baik di TU membangun kepercayaan dari donatur dan orang tua santri. Pembahasan selanjutnya, kantor tata usaha atau dalam konteks manajemen pendidikan Islam sering disebut sebagai jantung administrasi. Bukanlah sekedar ruang pengetikan surat dan pengarsipan fisik saja. Ia adalah pusat saraf digital yang menentukan hidup dan matinya operasional sebuah
madrasah, atau pesantren. Berikut adalah alasan mengapa peran tersebut sangat strategis. Alasan yang pertama yaitu sebagai jantung finansial, dana BOS dan PIP. Data yang dikelola melalui sistem EMIS atau Education Management Information System adalah salah satu basis data dari Kementerian Agama yang menentukan besaran bantuannya. Jika operator TU terlambat atau salah menginput jumlah siswa, maka dana BOS atau bantuan operasional sekolah tidak akan cair atau berkurang drastis. Dan dampaknya secara langsung melumpuhkan biaya operasional harian madrasah. Alasan yang kedua, penjamin kesejahteraan tunjangan guru. Hak-hak guru seperti TPG atau tunjangan profesi guru atau insentif lainnya bergantung sepenuhnya pada data di Simpatika atau Siaga yang dikelola oleh TU. TU memastikan beban kerja guru terdata sesuai regulasi. Kesalahan administrasi kecil di kantor juga menyebabkan tunjangan guru tidak terbayar selama berbulan-bulan. Dan alasan yang ketiga, legalitas dan masa depan siswa. Setiap siswa membutuhkan identitas legal dalam sistem pendidikan nasional berupa NISN atau nomor induk siswa nasional. Tanpa pengelolaan data yang benar, siswa dianggap tidak terdaftar secara hukum. Dampaknya akan fatal. Mereka tidak bisa mengikuti asesmen nasional, tidak terdata di pangkalan data kelulusan, dan ijazahnya tidak akan diakui. Alasan yang keempat yaitu sebagai pusat pengelola aplikasi terintegrasi. Saat ini TU mengelola ekosistem aplikasi yang kompleks seperti EMIS 4.0, Simbah atau Simsarpras, dan Erkam. EMIS adalah pusat data pokok pendidikan Islam. Simba atau Simsarpras terkait pengelolaan bantuan sarana dan prasarana, dan Erkam adalah rencana kerja dan anggaran madrasah berbasis elektronik. Kantor TU adalah pusat verifikasi dan validasi. Jika pengajar di setiap kelas adalah roh pendidikan, maka administrasi di kantor adalah wadah legal formalnya. Tanpa tata kelola data yang presisi, dedikasi guru tidak akan terbayar secara administratif, dan keberadaan siswa tidak akan diakui oleh negara. Selanjutnya, pembahasan tentang struktur organisasi kantor. Dalam manajemen perkantoran, khususnya pada manajemen pendidikan Islam, pemilihan struktur organisasi menentukan seberapa efektif pusat saraf TU bekerja. Memahami perbedaan antara model lini dan fungsional sangat penting untuk memastikan prinsip the right man on the right job dapat terwujud. Berikut adalah perbandingan secara tajam. Yang pertama, struktur organisasi lini atau garis. Model ini adalah bentuk paling sederhana dan tertua di mana aliran wewenang bergerak lurus secara vertikal dari atasan langsung ke bawahan. Karakteristik struktur ini, hubungan antara atasan dan bawahan bersifat langsung, komando bersifat tunggal. Dan kelebihannya, pengambilan keputusan cepat dan disiplin tinggi karena jalur instruksi sangat jelas. Dan kelemahannya, beban atasan sangat berat karena harus memahami semua hal, kurang spesialisasi. Jika atasan tidak cakap, seluruh sistem akan pincang. Dan yang kedua, struktur organisasi fungsional. Struktur ini disusun berdasarkan fungsi atau keahlian masing-masing bagian. Di sini, seorang bawahan bisa menerima instruksi dari beberapa atasan yang ahli di bidangnya. Karakteristik struktur ini, pembagian kerja didasarkan pada spesialisasi. Pengawasan dilakukan oleh ahli di bidang masing-masing, misal dari ahli data EMIS, ahli keuangan, dan ahli pengarsipan. Kelebihannya, produktivitas tinggi karena setiap staf
fokus pada apa yang paling mereka kuasai, dan profesionalisme sangat terjaga. Kelemahannya, koordinasi antar bagian terkadang sulit dan potensi konflik antar spesialis cukup besar. Penerapan the right man on the job dalam MPI. Dalam konteks madrasah atau pesantren yang mengelola data kompleks emis, simbah, dan simpatika, pembagian tugas tidak boleh dilakukan secara acak atau asal ada orang. Prinsip spesialisasi harus menjadi prioritas utama karena yang pertama, kompleksitas teknis. Yang kedua, efisiensi kerja. Dan yang ketiga, pengembangan karir. Yang pertama, kompleksitas teknis, yaitu mengelola dana BOS melalui RKAM membutuhkan ketelitian akuntansi. Sementara mengelola status hukum siswa di EMIS membutuhkan ketelitian data digital. Menaruh orang yang tidak paham teknologi di posisi operator EMIS adalah bencana administratif. Dan yang kedua, efisiensi kerja, yaitu menempatkan staf sesuai keahliannya, berarti meminimalkan human error, kesalahan satu digit dalam data keuangan atau NIK siswa bisa berakibat fatal bagi seluruh lembaga. Dan yang terakhir, pengembangan karir, yaitu staf yang ditempatkan sesuai minat dan kompetensinya akan lebih loyal dan terus mengembangkan diri yang pada akhirnya meningkatkan mutu pelayanan madrasah. Dalam MPI yang profesional, struktur organisasi harus mendukung staf untuk menjadi ahli bidangnya masing-masing. Jangan biarkan ahli surat menyurat dipaksa menjadi ahli keuangan digital hanya karena kekurangan personil. Karena hal ini melanggar prinsip keadilan organisasi dan membahayakan akreditasi lembaga. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu asas pembagian kerja kantor. Di mana dalam pembagian kerja kantor itu terbagi menjadi 3 asas. Yang pertama, sentralisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi atau campuran. Tapi asas dekonsentrasi adalah yang paling ideal untuk madrasah. Dalam manajemen perkantoran modern, khususnya pada lembaga pendidikan Islam, penggabungan 2 asas yang berbeda untuk fungsi yang berbeda adalah strategi paling efektif. Penerapan dekonsentrasi atau pelimpahan wewenang dari pusat ke unit kerja menciptakan keseimbangan antara ketertiban administratif dan otonomi akademik. Berikut adalah alasan mengapa model ini dianggap paling ideal untuk madrasah modern. Yang pertama yaitu sentralisasi surat menyurat untuk menjaga satu pintu legalitas. Urusan surat menyurat atau korespondensi harus dipusatkan di kantor TU sebagai pusat kendali. Karena standarisasi dokumen, arsip terpadu, dan cerminan profesional. Standarisasi dokumen dengan dipusatkan semua surat keluar memiliki format, kop, nomor urut, dan stempel yang seragam. Ini mencegah terjadinya simpang siur informasi atau pemalsuan dokumen. Alasan yang kedua yaitu arsip terpadu. Memudahkan pencarian dokumen sejarah lembaga. Jika setiap guru mengeluarkan surat sendiri, arsip akan tercecer dan menyulitkan saat audit akreditasi. Alasan yang ketiga yaitu cerminan profesionalisme. Satu pintu surat menyurat menunjukkan bahwa madrasah memiliki tata kelola birokrasi yang rapi di mata pihak eksternal seperti Kemenag, wali santri, atau mitra. Yang kedua, desentralisasi pengisian nilai untuk menjaga otoritas akademik. Sebaliknya, pengisian nilai atau data akademik harus didesentralisasikan langsung kepada guru kelas atau guru mata pelajaran. Karena akurasi dan akuntabilitas, beban kerja berimbang, dan otonomi guru. Akurasi dan akuntabilitas. Guru adalah orang yang paling tahu proses belajar siswa.
di mana memberikan wewenang pengisian nilai langsung ke guru melalui aplikasi seperti ARD atau RDM, memastikan data yang masuk adalah real dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral oleh guru tersebut. Selanjutnya, beban kerja berimbang. Jika pengisian nilai ribuan siswa dipusatkan hanya pada satu operator TU, maka risiko kesalahan input atau human error sangat tinggi dan akan terjadi penumpukan pekerjaan atau bottleneck. Selanjutnya, otonomi guru. Secara pedagogis, pembelian nilai adalah hak prerogatif guru. Desentralisasi menghargai profesionalisme guru sebagai penilai utama perkembangan santri atau siswa. Dan mengapa gabungan ini disebut dekonsentrasi yang ideal? Proses ini menciptakan sistem check and balance atau keseimbangan. Yang pertama yaitu TU sebagai verifikator. Guru mengisi nilai atau desentralisasi, namun TU bertugas memvalidasi apakah seluruh nilai sudah masuk ke sistem EMIS atau RDM secara lengkap sebelum dicetak menjadi rapor atau ijazah sentralisasi. Kedua yaitu kecepatan alur kerja. Surat menyurat yang terpusat mempercepat birokrasi ideal, sementara pengisian nilai yang tersebar mempercepat proses internal di akhir semester. Yang ketiga, digitalisasi yang efisien. Madrasah modern menggunakan sistem berbasis cloud. Guru bisa mengisi nilai dari mana saja atau fleksibel, namun otoritas cetak dan legalitas dokumen tetap terkunci di tangan kepala madrasah melalui kantor TU. Dengan memusatkannya administrasi umum di TU dan menyebarkan input data akademik ke guru, madrasah menghindari kekecauan birokrasi sekaligus mencegah kelelahan operator. Inilah esensi tata kelola modern, tertib di pusat dan lincah di lapangan. Selanjutnya, pembahasan fungsi manajerial kepala tata usaha. Secara konkret, kepala tata usaha adalah Chief Operating Officer di madrasah. Peran ini menuntut transisi dari sekedar mengerjakan tugas teknis menjadi pengelola strategi. Berikut adalah pembedahannya secara tajam antara fungsi planning dan controlling. Fungsi yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Kepala tata usaha disebut sebagai arsitek RKAM atau rencana kerja dan anggaran madrasah. Kepala tata usaha bukan sekedar mencatat angka, melainkan merancang keberlangsungan hidup lembaga. Kepala tata usaha harus mampu memetakan mana kebutuhan mendesak, misal perbaikan server EMIS agar BOS cair, dan mana yang bisa ditunda, misal renovasi pagar. Memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan selaras dengan visi kepala madrasah. Jika visi madrasah adalah unggul digital, maka planningnya adalah mengalokasikan anggaran untuk pelatihan IT staff dan langganan aplikasi manajemen. Merancang skenario dana cadangan jika sewaktu-waktu pencairan dana BOS mengalami keterlambatan sehingga gaji, honorer, dan listrik tetap aman. Yang kedua yaitu controlling atau pengawasan. Kepala tata usaha disebut sebagai penjaga gawang akreditasi. Dalam fungsi ini, kepala tata usaha bertindak sebagai quality assurance atau pinjaman mutu. Perannya bukan lagi mengetik dokumen, melainkan memastikan sistem berjalan. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu membahas tentang karakteristik kepemimpinan seorang manajer dalam pendidikan Islam, yaitu kepala tata usaha, yang berdasarkan kepada 4 pilar sifat Nabi, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Kepemimpinan dalam manajemen pendidikan Islam bukan sekedar label, melainkan landasan etika kerja. Penerapan sifat-sifat kenabian oleh seorang kepala tata usaha akan menciptakan birokrasi yang bersih dan berkah. Berikut adalah penerapan konkret 4 pilar kepemimpinan tersebut di lingkungan kantor tata usaha. Sifat yang pertama yaitu sidik, yang berarti jujur dan benar.
Sidik berarti kesesuaian antara perkataan, data, dan kenyataan. Penerapan konkretnya yaitu integritas data di atas segalanya. Contohnya, kepala tata usaha yang bersifat sidik tidak akan melakukan markup atau manipulasi jumlah siswa di aplikasi EMIS hanya karena agar madrasah mendapatkan dana bos yang lebih besar. Ia melaporkan data secara real meskipun itu berarti anggaran yang turun lebih sedikit demi menjaga keberkahan operasional madrasah. Sifat yang kedua yaitu amanah atau dapat dipercaya. Amanah adalah rasa tanggung jawab terhadap tugas dan wewenang yang diberikan, baik oleh pimpinan maupun negara. Penerapan konkretnya yaitu menjaga aset dan kerahasiaan data lembaga. Contohnya, kepala tata usaha memastikan dana operasional yang dikelola melalui bendahara digunakan tepat sasaran sesuai RKAM. Ia juga menjaga kerahasiaan dokumen pribadi guru dan siswa seperti NIK atau slip gaji, agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sifat yang ketiga yaitu fatonah, yang berarti cerdas dan bijaksana. Fatonah bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cakap dalam memecahkan masalah atau problem solving dan inovatif. Penerapan konkretnya yaitu profesionalisme dalam mengelola sistem digital yang kompleks. Contohnya, kepala tata usaha yang bersifat fatonah akan terus belajar dan menguasai pembaruan sistem seperti transisi EMIS 4.0 atau aplikasi ERKAM. Ia mampu mencari solusi teknis ketika sistem sedang error, sehingga pencairan tunjangan guru tidak terhambat karena ketidaktahuan pimpinan TU terhadap teknologi. Sifat yang keempat yaitu tabligh atau transparan dan komunikatif. Tabligh berarti menyampaikan kebenaran, terbuka terhadap informasi, dan komunikatif kepada seluruh stakeholder. Penerapan konkretnya yaitu keterbukaan informasi administrasi. Contohnya, kepala tata usaha secara rutin menyampaikan laporan perkembangan data kepada kepala madrasah dan menyosialisasikan alur administrasi kepada para guru. Ia tidak menyembunyikan informasi mengenai syarat-syarat tunjangan atau bantuan, sehingga semua guru mendapatkan haknya secara adil tanpa ada kesan main belakang di kantor TU. Jika seorang kepala tata usaha mampu mengintegrasikan keempat sifat ini, maka kantor tata usaha tidak hanya menjadi pusat data, tetapi juga menjadi benteng moral bagi madrasah. Kepemimpinan yang sidik memastikan bahwa setiap butir nasi yang dimakan santri dari dana bos adalah hak yang benar-benar halal secara administratif dan syariat. Selanjutnya, pembahasan tentang model tata ruang dalam kantor. Dalam tata kelola madrasah modern, ergonomi bukan sekedar masalah kenyamanan furnitur, melainkan strategi efisiensi. Tata ruang kantor yang dirancang dengan baik akan meminimalkan kelelahan kerja dan memaksimalkan kecepatan arus informasi. Berikut adalah penjelasan mengenai model tata ruang kantor TU yang ideal. Yang pertama, model ruang terbuka atau open plan untuk staf TU. Untuk bagian administrasi seperti operator EMIS atau simpatika, bagian kesiswaan dan tata persuratan model ruang terbuka sangat direkomendasikan karena akselerasi koordinasi, optimalisasi ruang dan pencahayaan, supervisi yang cair, dan citra lembaga yang modern. Rekomendasi yang pertama yaitu akselerasi koordinasi. Dalam dunia data yang saling terhubung, misal data kesiswaan harus sinkron dengan data keuangan. Model terbuka memungkinkan staf untuk berkomunikasi secara instan tanpa hambatan fisik. Rekomendasi yang kedua, optimalisasi ruang dan pencahayaan. Ruang terbuka membuat kantor madrasah terkesan luas, bersih, dan terang. Ergonomi cahaya yang merata di ruang terbuka membantu staf mengurangi
ketegangan mata saat berlama-lama menatap layar aplikasi. Rekomendasi yang ketiga, supervisi yang cair. Kepala tata usaha dapat memantau produktivitas tim secara visual, memberikan asistensi jika ada staf yang kesulitan teknis, serta membangun kultur kerja yang kolaboratif dan tidak kaku. Rekomendasi yang keempat yaitu citra lembaga yang modern. Ruang yang terbuka dan tertata rapi memberikan kesan pelayanan publik yang transparan dan profesional bagi wali santri atau tamu yang datang. Yang kedua, ruang tertutup untuk bendahara yaitu sebagai benteng keamanan. Meskipun model terbuka unggul dalam koordinasi, bendahara keuangan wajib dipisahkan dalam ruang tertutup atau ruang dengan akses terbatas atau privasi tinggi. Hal ini didasari oleh prinsip manajemen risiko. Risiko yang pertama yaitu keamanan aset dan dokumen. Bendahara mengelola dana bos, gaji guru, dan uang titipan santri. Ruang tertutup diperlukan untuk melindungi berangkas dari akses orang yang tidak berkepentingan. Laporan keuangan, slip gaji, dan data pajak adalah dokumen yang bersifat rahasia. Ruang tertutup mencegah kebocoran informasi yang mungkin terjadi jika dokumen-dokumen tersebut terlihat oleh orang yang lalu lalang di ruang terbuka. Mengelola aplikasi keuangan seperti ERKAM menuntut tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Gangguan suara atau hilir mudik orang di ruang terbuka dapat memicu human error dalam perhitungan angka yang bisa berakibat fatal pada laporan pertanggungjawaban dana negara. Penerapan tata ruang yang ideal harus menerapkan zonasi fungsi. Yang pertama, zona komunikatif atau ruang terbuka. Yang kedua, zona fokus dan privasi atau ruang tertutup. Yang pertama, zona komunikatif atau ruang terbuka yaitu digunakan untuk administrasi umum yang membutuhkan interaksi konstan, koordinasi data, dan pelayanan tamu. Yang kedua, zona fokus dan privasi atau ruang tertutup digunakan untuk urusan keuangan yang membutuhkan konsentrasi tinggi, keamanan fisik, dan kerahasiaan data negara atau lembaga. Dengan membagi tata ruang berdasarkan fungsi ini, madrasah menciptakan lingkungan kerja yang lincah dalam pelayanan, namun tetap aman dalam pertanggungjawaban keuangan. Pembahasan selanjutnya yaitu ergonomi dan lingkungan kerja fisik dalam kantor. Lingkungan kerja fisik dalam kantor tata usaha bukan sekedar masalah estetika, melainkan instrumen krusial dalam manajemen psikologi kerja. Dalam konteks madrasah atau pesantren, kondisi fisik ruang TU berdampak langsung pada stabilitas emosional staf, yang kemudian tercermin dalam kualitas pelayanan kepada wali murid. Berikut adalah kaitan antara kenyamanan fisik, tekanan stres, dan keramahan pelayanan. Yang pertama yaitu hubungan ergonomi dengan penekanan stres atau stress relief. Beban kerja staf TU sangat tinggi, mulai dari mengelola data emisi yang kompleks hingga tenggat waktu pelaporan bantuan. Jika ditambah dengan lingkungan fisik yang buruk, tingkat stres staf TU akan melonjak tajam. Berikut adalah beberapa solusi supaya staf TU tidak merasa stres di dalam ruangan kantor. Yang pertama yaitu suhu dan sirkulasi udara yang segar, yang kedua pencahayaan yang tepat, dan yang ketiga kerapihan tata ruang kantor. Yang pertama yaitu suhu dan sirkulasi udara yang segar. Ruangan yang panas dan pengap memicu kelelahan fisik dan emosi yang mudah tersulut atau iritabilitas. Sebaliknya, suhu yang sejuk menjaga pikiran tetap tenang saat menghadapi data yang rumit. Kedua yaitu pencahayaan yang tepat. Cahaya yang redup atau terlalu silau menyebabkan ketegangan mata,
atau EY strain dan penyakit kepala yang secara otomatis menurunkan mood kerja staf. Dan yang ketiga, kerapihan tata ruang. Ruangan yang berantakan dengan tumpukan berkas yang tak teratur menciptakan beban kognitif tambahan. Lingkungan kerja yang rapi memberikan rasa kendali bagi staf atas pekerjaannya. Kaitan yang kedua antara kenyamanan fisik dan tekanan stres yaitu mengurangi angka burnout staf TU. Dengan lingkungan kerja yang nyaman secara fisik, kelelahan mental dapat ditekan. Staf yang bekerja di kursi dan ergonomis dan meja yang tertata tidak akan secepat itu merasa lelah secara fisik. Ketika tubuh tidak merasa sakit atau pegal, energi positif staf dapat dialokasikan sepenuhnya untuk berpikir jernih dan melayani dengan tulus. Yang ketiga, dampak pada pelayanan wali murid dari lelah menjadi ramah. Wali murid adalah stakeholder utama yang seringkali datang dengan berbagai keluhan dan kebutuhan mendesak. Respon staf TU sangat bergantung pada kondisi psikologisnya saat itu. Investasi pada kenyamanan fisik kantor TU adalah investasi pada citra lembaga. Wali murid tidak hanya menilai madrasah dari hebatnya guru di kelas, tetapi juga dari seberapa ramah dan nyaman mereka dilayani di kantor TU. Lingkungan yang nyaman adalah cara paling manusiawi untuk memastikan staf TU tetap mampu tersenyum di tengah tumpukan tugas yang menantang. Selanjutnya, pembahasan tentang digitalisasi, otomatisasi, dan pengarsipan kantor. Transisi dari era paper-based atau berbasis kertas menuju ke paperless, nirkabel atau digital, bukan sekedar mengikuti tren teknologi, melainkan langkah strategis untuk mengamankan kedaulatan data madrasah. Dalam manajemen pendidikan Islam modern, pemanfaatan cloud computing atau komputasi awan adalah kunci utama transformasi ini. Berikut adalah paparan mengenai transisi tersebut dan keunggulannya. Yang pertama adalah evolusi tata kelola dari fisik ke digital. Yang kedua, cloud computing atau data dalam genggaman. Yang ketiga, mitigasi risiko atau perlindungan dari bencana fisik. Transisi dan keunggulan yang pertama yaitu evolusi tata kelola atau dari fisik ke digital. Dahulu, administrasi madrasah sangat bergantung pada tumpukan map, lemari arsip, dan gudang dokumen. Di era paper-based, data siswa dan keuangan dicatat dalam buku besar atau formulir fisik. Risikonya sangat tinggi. Kertas menguning, tulisan memudar, sulit dicari saat dibutuhkan cepat, dan memakan banyak ruang fisik. Era paperless, yaitu dokumen dikonversi menjadi format digital atau PDF dan dikelola melalui aplikasi seperti EMIS 4.0 dan RDM atau ERKM. Transisi ini memangkas birokrasi, menghemat biaya alat tulis kantor, dan mempercepat alur koordinasi. Transisi dan keunggulan yang kedua yaitu cloud computing atau data dalam genggaman. Pemanfaatan cloud computing seperti Google Drive, OneDrive atau server pusat Kemenag membuat data tidak lagi terkunci di dalam komputer TU. Akses kapan saja, di mana saja, kepala madrasah dapat memantau serapan anggaran atau perkembangan nilai siswa dari ponselnya saat sedang rapat di luar kota. Guru dapat menginput nilai dari rumah tanpa harus membawa tumpukan buku raport fisik ke sekolah. Sinkronisasi real time. Perubahan data yang dilakukan oleh staf TU akan langsung terupdate di sistem pusat. Tidak ada lagi perbedaan versi data antara pusat dan daerah karena
Semua merujuk pada satu sumber data awan yang sama. Keunggulan dan transisi yang terakhir yaitu mitigasi risiko atau perlindungan dari bencana fisik. Salah satu kelemahan terbesar sistem kertas adalah kerentanannya terhadap faktor eksternal, yaitu keamanan dari bencana. Jika terjadi bencana fisik seperti banjir, kebakaran, atau serangan rayap pada gedung madrasah, dokumen kertas akan musnah selamanya. Dengan cloud computing, data tersimpan di pusat data atau data center profesional yang memiliki sistem proteksi berlapis. Fitur backup otomatis. Sistem digital biasanya dilengkapi dengan pencadangan otomatis. Jika laptop operator TU rusak atau hilang, data madrasah tetap aman di awan. Staf cukup login dari perangkat baru dan seluruh data emis atau keuangan akan kembali sekejap. Yang terakhir, keamanan yudisial. Data digital memiliki jejak riwayat log history yang jelas sehingga memudahkan audit dan mencegah manipulasi data yang sering terjadi pada arsip fisik. Transisi ke paperless bukan berarti menghilangkan kertas sepenuhnya, melainkan mengalihkan beban arsip vital ke sistem digital. Dengan cloud computing, madrasah tidak lagi memiliki titik lemah fisik. Data tetap hidup meskipun gedung mengalami kendala. Pembahasan selanjutnya yaitu manajemen siklus hidup arsip atau record life cycle. Memastikan bahwa setiap dokumen dikelola dengan tepat sejak ia diciptakan hingga akhirnya dimusnahkan atau diawetkan secara permanen. Salah satu kunci efisiensi dalam manajemen ini adalah pemilihan sistem penyimpanan berbasis subjek atau masalah. Berikut adalah pemaparannya untuk konteks madrasah atau pesantren. Yang pertama, metode penyimpanan berdasarkan subjek. Penyimpanan berbasis subjek membagi arsip ke dalam kategori fungsional, sehingga memudahkan pencarian tanpa harus mengetahui nama personil secara spesifik. Subjek yang pertama yaitu subjek kesiswaan atau student records. Fokus pada seluruh rekam jejak santri atau siswa sejak pendaftaran hingga kelulusan. Klasifikasinya yang pertama pendaftaran atau PPDB, kemudian data induk atau buk induk, dokumen akademik atau rapor atau ijazah, dan data prestasi atau disiplin. Contoh labelnya yaitu KES strip 01 PPDB 2026 dan KES strip 02 rapor kelas 10. Tujuan memudahkan verifikasi data siswa untuk keperluan mutasi atau sinkronisasi emis. Subjek yang kedua yaitu subjek kepegawaian atau personal records. Fokus pada legalitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Klasifikasinya portofolio guru seperti CV atau ijazah dan SK pengangkatan dan data sertifikasi atau simpatika serta rekam kinerja. Contoh labelnya PEG. PEG strip 01. Contoh labelnya yaitu PEG strip 01 SK guru tetap dan PEG strip 02 berkas sertifikasi. Tujuannya yaitu memastikan data pendukung tunjangan profesi atau TPG selalu siap saat diaudit. Subjek yang ketiga yaitu subjek keuangan atau financial records. Fokusnya pada akuntabilitas penggunaan dana lembaga maupun negara. Klasifikasinya yaitu dana BOS, dana komite atau SPP, laporan pajak, dan nota belanja atau SPJ. Contoh labelnya yaitu KEU strip 01, laporan BOS tahap 1, KEU strip 02 bukti pajak PPH atau PPN.
Tujuannya yaitu memisahkan dokumen sumber anggaran untuk mempermudah pemeriksaan internal maupun eksternal seperti inspektorat atau BPK. Selanjutnya yaitu tips mengamankan arsip digital atau cyber security. Arsip digital di cloud atau server lokal memiliki resiko serangan ransomware atau kebocoran data. Berikut adalah langkah-langkah pelindungannya. Yang pertama, terapkan multifaktor authentication atau MFA. Pastikan akses ke akun email lembaga atau cloud storage mewajibkan verifikasi tambahan seperti kode SMS atau aplikasi autentikator. Dan jangan hanya mengandalkan kata sandi saja. Enkripsi dokumen sensitif. Untuk dokumen keuangan atau rahasia kepegawaian, gunakan fitur kata sandi pada file PDF atau folder sebelum diunggah ke internet. Selanjutnya yaitu prinsip least privilege. Berikan hak akses data hanya kepada staf yang membutuhkan. Misalnya staf kesiswaan tidak perlu memiliki akses ke folder gaji guru di cloud. Dan selanjutnya yaitu strategi backup berkala, metode 3-2-1. Kehilangan data digital bisa lebih fatal daripada data fisik jika tidak memiliki cadangan. Gunakan strategi 3-2-1. 3 yaitu salinan data. Simpan 1 data asli dan 2 salinan cadangan. 2 media berbeda. Simpan cadangan di media yang berbeda. Misalnya 1 di hard drive eksternal dan 1 di cloud storage atau Google Drive atau OneDrive. Dan 1 salinan offsite. Pastikan ada 1 salinan yang berada di luar lokasi gedung madrasah. Dalam hal ini, cloud sudah memenuhi kriteria ini. Sistem penyimpanan yang rapi adalah investasi waktu. Anda mungkin butuh waktu sedikit lebih lama saat penyimpanannya. Seperti Anda akan menghemat waktu berjam-jam saat harus menemukannya kembali. Selanjutnya pembahasan tentang budaya kerja, SOP, dan efisiensi. Dalam manajemen pendidikan Islam, budaya kerja bukan sekedar rutinitas, melainkan manifestasi dari nilai-nilai luhur organisasi. Menanamkan nilai-nilai Kementerian Agama, yaitu ikhlas, beramal, integritas, profesionalitas, inovasi, bertanggung jawab, dan keteladanan. Berikut adalah strategi menanamkan nilai tersebut melalui penerapan standar operasional prosedur yang transparan. Yang pertama, internalisasi nilai kementerian ke staf TU. Nilai-nilai kementerian harus diturunkan dari slogan menjadi perilaku konkret di meja pelayanan. Nilai yang pertama yaitu integritas, menanamkan kesadaran bahwa melayani adalah amanah. Staf harus berani menolak gratifikasi dalam bentuk apapun. Nilai yang kedua, profesionalitas. Setiap staf wajib menguasai regulasi terbaru seperti aturan penulisan ijazah atau prosedur mutasi emis agar tidak terjadi kesalahpahaman administrasi. Nilai ikhlas beramal, menempatkan posisi pelayanan masyarakat sebagai ibadah sehingga keramahan muncul secara natural. Selanjutnya, standarisasi pelayanan melalui SOP berbasis janji layanan. Setiap jenis layanan di kantor TU seperti legalisir ijazah, pengambilan ijazah, atau mutasi siswa wajib memiliki SOP tertulis yang dipampang secara terbuka. Komponen krusial pertama, kepastian waktu. Tanpa SOP, wali murid sering digantung dengan kalimat nanti dihubungi atau tunggu kepala sekolah ada. Dengan SOP harus ditentukan durasi maksimal. Manfaatnya, efisiensi waktu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi penumpukan massa di ruang tunggu. Komponen krusial yang kedua yaitu kepastian biaya. Transparansi penuh. Wajib ditegaskan bahwa layanan seperti legalisir, mutasi, atau pengambilan ijazah adalah gratis Rp0. Anti pungli.
SOP harus mencantumkan nomor pengaduan jika staf TU meminta biaya tambahan. Hal ini melindungi staf dari fitnah sekaligus menjaga nama baik madrasah atau pesantren. Strategi yang keempat, efek budaya kerja terhadap citra lembaga. Ketika staf TU bekerja berdasarkan SOP yang jelas, pertama, kepastian hukum. Wali murid merasa tenang karena ada prosedur yang jelas. Yang kedua, produktivitas meningkat. Staf TU tidak terbebani oleh pertanyaan berulang karena informasi alur sudah tersedia di papan informasi. Yang ketiga, budaya anti korupsi. Sistem yang transparan menutup celah jalur belakang sehingga nilai-nilai kementerian benar-benar terjaga dari level terbawah. SOP bukan untuk mempersulit, melainkan untuk melindungi staf dari ketidakaturan dan memuliakan wali murid dengan kepastian. Pelayanan yang cepat dan gratis adalah dakwah bilhal atau dengan perbuatan yang paling nyata di lingkungan madrasah. Baik, tibalah kita di penghujung pembahasan, yaitu kesimpulan. Sosok manajer kantor dalam pendidikan Islam yang ideal bukan sekedar administrator teknis, melainkan seorang strategis yang mampu melakukan harmonisasi 3 pilar utama. Yang pertama yaitu penguasaan teknologi modern. Manajer ideal harus menjadikan teknologi sebagai alat efisiensi, bukan beban. Transisi dari paper-based ke paperless melalui cloud computing bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menjamin aksesibilitas data kapan saja, serta melindungi aset informasi berharga dari resiko bencana fisik. Yang kedua yaitu kepatuhan pada regulasi pemerintah atau compliance. Manajer kantor adalah jembatan legalitas antara lembaga dan negara. Dengan memastikan ketertiban data pada sistem seperti EMIS, Simpatika, dan ERKAM, manajer menjamin hak-hak finansial madrasah seperti dana BOS, kesejahteraan guru atau tunjangan, serta status hukum siswa tetap terjaga sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Status hukum siswa tetap terjaga sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Dan yang ketiga yaitu internalisasi etika syariah atau integritas moral. Di atas sistem dan teknologi, terdapat etika syariah yang menjadi ruh kepemimpinan. Dengan mengadopsi sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, manajer kantor memastikan bahwa setiap pelayanan publik bersifat transparan, jujur, anti manipulasi data, dan profesional. Inilah yang mengubah birokrasi menjadi ladang ibadah yang penuh berkah. Manajer kantor yang sukses adalah mereka yang mampu menjaga ketertiban administrasi di dunia untuk memastikan keberkahan di akhirat. Dengan menggabungkannya kecanggihan teknologi, ketatnya regulasi, dan luhurnya etika syariah, kantor TU akan bertransformasi dari sekedar pusat data menjadi pusat keunggulan, Center of Excellence, yang mengangkat citra secara mutu madrasah dan pesantren di mata masyarakat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.